Film ini diawali dengan diperlihatkannya proses persalinan seorang ibu bernama Hana yang diabadikan dengan video oleh suaminya yang bernama Jack. Mom, third time, Dad. Rupanya rekaman tersebut merupakan kenangan buruk Hana dan Jack yang harus kehilangan putrinya yang baru dilahirkan beberapa bulan lalu. Di mana kali ini Hana mengirimkan pesan dan meminta Jack untuk move on dari kenangan buruk kematian putrinya. Mendengar hal itu, Jack langsung merencanakan liburan menuju negara Jepang bersama keluarga kecilnya. Namun setelah semua persiapan selesai, Jack justru mendapat pesan dari kesatuannya tentang serangan kelompok radikal di negara Turki. Alhasil, Jack yang harus menjalankan tugas dadakan terpaksa membatalkan rencana liburan bersama keluarganya. Singkat cerita, saat keluarga kecilnya menikmati liburan di negara Kapten Tsubasa, Hana pun berterima kasih pada kejutan yang Jack berikan. Singkat cerita, saat Hana dan para turis berlibur di Danau Yamanashi, ia pun mengungkapkan jika Steve dan Kyle sedang berenang bersama para bocil lainnya. Namun sesaat kemudian, rekan-rekan Hana pun panik saat melihat Kyle yang tenggelam. What? Whoa. Di tengah kepanikan, Jack yang kebingungan pun bertanya-tanya dengan apa yang terjadi. Singkat cerita, saat Jack berusaha mencari tahu apa yang terjadi pada putranya, ia pun mendapat kiriman link Instakilo dari rekannya yang bernama Rian Uchiha, di mana dalam video tersebut, Hana dan rekan-rekannya berusaha memberi pertolongan pertama pada Kyle yang tenggelam. Di tengah kepanikan, Jack mendapat laporan dari Steve jika saat ini Kyle tengah menjalani perawatan intensif. Hingga sesaat kemudian, Jack mendapat informasi tambahan dari Hana jika Kyle harus menjalani terapi untuk menyembuhkan traumanya. Mendengar hal itu, Jack yang khawatir meminta Hana untuk melakukan apapun agar Kyle bisa sembuh. Melihat cairan hijau yang Kyle muntahkan ketika mendapat pertolongan pertama, sontak membuat Jack heran dengan apa yang telah terjadi. Di keesokan harinya, sepulang berbelanja, Hana yang sedang picean langsung memanggil Steve untuk mengambilkan barang belanjaan, di mana Hana yang merasakan perubahan sikap Kyle berharap kejutan ulang tahun yang ia siapkan bisa membuat Kyle yang murung kembali ceria. Hingga sesaat kemudian, Jack yang sedang melakukan monitoring kesatuannya meminta Hana mengarahkan HP-nya kepada dua putranya. Namun sesaat kemudian, Jack pun heran saat melihat Kyle yang tantrum ketika Steve berusaha menangkap katak piaraannya. Let me see. Guys, calm down. Stop fighting. Oh my god. Bisa kita lihat, Kyle yang matanya menyala tiba-tiba menggigit kakaknya. Setelah melihat kelakuan anaknya yang aneh, Jack langsung menghubungi Dr. Shinji guna mengetahui apa yang terjadi. Traumatic experience. While he's entering adolescence. Saat panggilan terhubung, Dr. Shinji mengungkapkan jika keanehan yang Kyle alami bisa jadi merupakan efek dari trauma parah setelah tenggelam di danau, di mana hal itu membuat Kyle kesulitan mengontrol emosinya. Hingga sesaat kemudian, Dr. Shinji langsung mengirimkan rekaman saat melakukan wawancara pada Kyle. Please try to remember what you felt. Sontak Jack pun heran saat melihat sosok makhluk mengerikan dari glitch aneh di video tersebut. Di keesokan harinya atau sehari sebelum ulang tahun Kyle, Jack terlihat memesan drone yang ia siapkan sebagai hadiah kejutan. Setelah melihat apa yang putranya posting, Jack pun mengirim pesan agar Kyle segera menghubunginya. Hey, babe. God, that looks amazing. Ready to party hard. You can't see properly. I was, but they were out of Spider-Man. I'm so sorry. Singkat waktu, saat Hana menyiapkan pesta ulang tahun, Jack yang mendapat notifikasi meminta Hana untuk mengambil paket hadiah yang ia kirim. Instead of working. Wait, Kyle. Setelah Hana menerima paketnya, Jack pun heran saat menerima pesan dari Kyle namun dalam bahasa Jepang. Dan setelah ditranslate, ternyata Kyle ingin mengajak ayahnya untuk berenang di danau jika nanti mereka bertemu. Hingga sesaat kemudian, Hana bergegas memberikan kejutan pada Kyle.
Happy birthday! Oh, hold on, we gotta make sure we know. Setelah mendapatkan drone yang si ayah kirim, Kyle pun mengajak Steve pergi ke danau untuk menerbangkannya. Dan saat kedua putranya pergi menuju danau, Jack yang tidak ingin hal buruk terjadi langsung mengaktifkan alat pelacak, apalagi kini cuaca di Jepang sedang tidak menentu. Alright, now don't go too high with me. Guys, cut it out. Kyle, try not to go too high. Let it crash. Wait, Kyle! Fix. Get it? Saat laptopnya tiba-tiba nge-restart gak jelas, Jack pun mendapat video call dari Steve yang melaporkan keanehan Kyle. Lantas sambil berbisik, Steve pun mengirimkan video Kyle yang terekam kamera pengawas. Melihat keanehan Kyle yang semakin menjadi, Jack langsung menghubungi Hannah dan meminta istrinya untuk lebih memperhatikan Kyle. Namun di saat itu pula, Hannah meminta Jack untuk mengerti, terlebih saat ini ia merasa kewalahan mengurusi kedua putranya. Di tengah panasnya adu bacot, Hannah yang tidak ingin memperburuk keadaan langsung mengakhiri panggilan. Singkat cerita, Jack yang iseng membuka web komunitas Goib menemukan sebuah artikel yang menjelaskan jika glitch aneh pada rekaman video merupakan pertanda kehadiran makhluk astral. Di tengah rasa penasaran, Jack pun mulai menelaah video-video aneh yang ada dalam website ini. Setelah melihat kemungkinan buruk yang akan terjadi, Jack yang menyadari ada sesuatu yang tak beres langsung menghubungi sahabatnya yang bernama Ryan untuk meminta bantuan. Di keesokan harinya, Jack yang terbangun pun panik saat melihat 11 panggilan tidak terjawab dari istrinya. Where have you been? Di tengah kepanikan, Hannah yang memberitahukan hilangnya Steve mengungkapkan jika ia berusaha meminta bantuan tim kepolisian untuk melakukan pencarian. Mengetahui hal tersebut, Jack yang panik langsung membuka pesan suara yang Steve kirim saat akan membuntuti Kyle. Di tengah kepanikan, Jack langsung mengirimkan lokasi terakhir keberadaan sinyal HP Steve untuk mempermudah pencarian. Di tengah keanehan yang terjadi, Jack yang meminta bantuan pada Ryan langsung mengirimkan uang $1.500 untuk ongkos Ryan pergi ke Jepang. Singkat cerita, setelah Steve ditemukan para petugas, Jack dan Hannah yang khawatir meminta Steve untuk tidak mengulangi tindakan bodohnya. Hingga setelah mendengarkan bacotan dari orang tuanya, Steve diam-diam menjelaskan apa yang ia alami pada si ayah, di mana semalam ia pergi membuntuti Kyle dan beberapa bocil yang pergi ke area danau. Mendengar hal itu, Jack langsung memesan beberapa kamera pengawas untuk mengawasi Kyle. I just landed, bro. Hingga sesampainya di Jepang, Ryan langsung menanyakan apa yang harus ia lakukan. Lantas Jack yang merasa Kyle mengalami gangguan astral, meminta Ryan pergi ke kuil untuk meminta bantuan pada biksu. Mendengar hal itu, Ryan pun langsung melakukan tugasnya. Yeah, look, why don't you get some rest? Anytime, bro. Akhirnya, Steve berhasil memasang beberapa CCTV di penginapan tanpa ketahuan oleh ibunya. Sesaat kemudian, Jack langsung menghubungi Kyle. Akan tetapi, seketika ia pun heran saat melihat putranya yang lagi-lagi sibuk memakan timun. Your mom's calling for you. Answer her. Sontak Jack pun syok saat keanehan kembali terjadi, terlebih ia melihat sesuatu yang bergerak di leher putranya ini. Di malam harinya, Ryan yang berusaha mencari petunjuk berniat memasang kamera pengintai canggih di tempat Kyle tenggelam. Barulah setelah itu ia akan pergi ke kuil Biksu Tong. Namun sesaat kemudian, Jack pun mendapat video call dari Hannah, langsung mengakhiri panggilannya. Lantas dengan wajah yang kusut, Hannah yang tak tahan dengan ketantruman Kyle meminta Jack untuk segera datang menyusul. Terlebih ia tidak ingin lagi kehilangan anaknya seperti mendiang putrinya. Lantas, Jack yang baru mengajukan cuti meminta Hannah untuk bersabar beberapa hari lagi. In Tokyo or Osaka.
keesokan harinya, Ryan terlihat mengirimkan rekaman penampakan makhluk aneh yang tertangkap oleh kamera yang ia pasang di pinggir danau. Mengerikan sekali bisa kita lihat, makhluk aneh ini memiliki penampakan yang mengerikan dan juga mata yang menyala. Hingga sesaat kemudian, Jack yang berusaha meminta bantuan langsung memposting gambar tersebut di web komunitas goib. Di sore harinya saat Ryan mendatangi kuil, kedatangannya pun disambut hangat oleh Biksu Tong yang langsung mengajaknya masuk. Will you just show him the security camera footage already? Come on. 見せしたい動画があります。 Setelah Ryan menunjukkan foto penampakan si makhluk, Biksu Tong yang membuka ensiklopedia jurik Jepang mengungkapkan jika sosok tersebut merupakan siluman penghuni danau bernama Kappa. Hey Jack, check this out. Kappa's favorite food. Something is not right. Biksu Tong pun mengungkapkan jika orang yang kerasukan Kappa akan sangat menyukai timun, melebihi para janda yang selalu menyalahgunakannya. Lantas sambil melihat-lihat ensiklopedia siluman Kappa, si biksu mengatakan jika Kappa sebenarnya akan langsung menghabisi anak-anak dan bahkan orang dewasa. Namun untuk kasus kerasukan, ia baru mendengarnya 2 kali sejak kerasukan yang terjadi pada seorang anak turis 15 tahun lalu. Di mana kali ini, mereka harus secepatnya membebaskan Kyle dari siluman Kappa sebelum jiwanya ditelan selamanya dan tak akan lagi bisa disembuhkan. Mendengar hal itu, Ryan yang berusaha mencari cara untuk menghabisi Kappa langsung mengajak Biksu Tong pergi ke ruang arsip. Look at all this, Jack. Singkat cerita, setelah lama mencari info bersama Biksu Tong, Ryan mengungkapkan jika sebenarnya Kappa memiliki kelemahan yaitu dengan api, di mana siluman Kappa akan mati saat penampungan air di kepala pitaknya habis. Dan setelah Biksu Tong membenarkan hal tersebut, Ryan yang berusaha menyelamatkan Kyle mengungkapkan rencana gila untuk memburu siluman Kappa. Bersamaan dengan hal itu, Jack yang mengunjungi web komunitas goib terlihat berusaha mencari informasi tentang kerasukan Kappa yang terjadi 15 tahun lalu, di mana dalam artikel yang ia temukan, si bocil bernama Chuck yang dirasuki oleh Kappa telah tewas mengenaskan setelah dibakar oleh ayahnya sendiri, di mana dalam sebuah wawancara si ayah mengungkapkan jika ia terpaksa membakar Chuck untuk menghabisi siluman Kappa yang telah merasukinya. Breaking news from Japan. Di malam berikutnya, Ryan yang akan melakukan perburuan Kappa langsung menunjukkan peralatan canggih yang akan ia gunakan. Kemudian agar Jack bisa melihat aksi perburuannya, Ryan pun mengirimkan aplikasi yang bisa ditautkan ke kamera canggih di helmnya. Lantas sambil menunjukkan senapan yang ia gunakan, Ryan pun yakin jika dirinya akan bisa menghabisi siluman Kappa. Karena meski dirinya tidak mempunyai flamethrower, namun dengan senapan ini ia akan langsung membidiknya ke arah kepala pitak siluman Kappa. Mendengar hal itu, Jack pun meminta Ryan untuk berhati-hati. Melihat CCTV yang sepi, Jack langsung menghubungi istrinya yang terlihat sedang nyantui mabok sambil berendam air beras. Dan setelah ditanya, Hana berkata jika Steve dan Kyle sedang ia titipkan pada turis sebelah rumah karena dirinya merasa membutuhkan me time. Lantas di tengah sinyal yang patah-patah seperti sinyal 8G, Jack yang melihat kelabang di langit-langit meminta Hana untuk waspada. Di tengah keanehan yang terjadi, Jack yang tak bisa menghubungi Hana langsung membuka aplikasi pengintai untuk melihat perburuan yang Ryan lakukan. Di tengah perburuan, Ryan yang apruk-aprukan seperti pemburu bagong terlihat menggunakan kamera inframerah untuk mencari keberadaan Kappa. Hingga sesaat kemudian, Jack yang melihat Kappa keluar dari balik pohon meminta Ryan untuk segera menembaknya. Ryan, It has something to do with this automaton. then run to your car. Run. Jack. My God, sungguh malang. Ryan si rekan baik hati pun harus tewas mengenaskan digelong dan dimangsa sosok Kappa yang merupakan percampuran antara katak kura-kura dan juga ayam. Hingga setelah melihat kengerian yang Ryan alami, Jack langsung memesan tiket agar bisa secepatnya pergi ke Tokyo. Di keesokan harinya, Jack yang sampai di Jepang langsung tancap gas menuju rumah penginapan, di mana penginapannya terbilang sangat jauh dari bandara.
Hingga setelah menempuh perjalanan panjang, Jack bergegas mencari keberadaan keluarganya. My God! Sontak Jack pun syok parah saat mendapati istrinya telah tewas mengenaskan di dalam bathtub yang airnya dipenuhi dengan lendir hijau. Di tengah kepanikan, Jack bergegas mengecek CCTV untuk mencari keberadaan dua putranya. Melihat keberadaan sosok Kappa, Jack bergegas membakar rumah penginapan. Dan sontak Jack pun panik saat ternyata di dalam rumah masih terdapat anaknya. Don't do that! Kyle! Mitchell! Kyle! Apakah Jack dan anak-anaknya baik-baik saja? Di keesokan harinya, setelah rumah penginapan hangus terbakar, para petugas langsung mengamankan Jack dan juga membawa Steve dan Kyle yang untungnya masih selamat menuju rumah sakit. Singkat cerita, Jack yang dideportasi ke Amerika terlihat menjalani sidang militer untuk mempertanggungjawabkan tindakannya, di mana kini para jaksa berusaha meminta kesaksian dan keterangan dari keluarganya. He's a role model. He just tries to protect us. Has your father ever tried to harm you before, Kyle? It wasn't. Apakah teror siluman Kappa masih berlanjut atau hanya gangguan biasa akibat kalian tidak pakai stopbox? Bejah, bodoh amat karena film pun sudah berakhir. Bagaimana, mengerikan sekali bukan? Ternyata sosok Kappa itu sangat mengerikan sekali. Terlebih bentukannya yang merupakan campuran dari kata kura-kura dan juga ayam. Liburan Hana dan kedua putranya ke negara Jepang harus berujung petaka setelah si bungsu Kyle yang tenggelam di danau malah dirasuki siluman Kappa. Jack pun melakukan segala cara untuk membebaskan Kyle, namun di akhir cerita, meski kedua putranya selamat, namun sang istri tidak bisa diselamatkan. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Blood 2025. Jangan lupa like, share, dan subscribe.